Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik untuk hari ini ya teman-teman semua. Oke, kita lanjut ke materi kita yang pertama. Kemarin sudah pengantar, sekarang kita mulai bagian pertama yaitu copyright atau hak cipta. Kita mulai dari sejarahnya dulu. Ya, di sini ada right to copy. Istilah kata copyright itu dari kata right to copy, ya hak untuk mengcopy kepada kerajaan Inggris. Di sini awalnya hak yang diberikan kepada kerajaan Inggris kepada percetakan-percetakan setelah mendapatkan izin dari pengarang untuk menggandakan buku. Ya, kemudian di sini tahap pertama periode abad 16 sampai 17, ya kerajaan Inggris mengambil peran untuk mengklaim memiliki hak prerogatif atas percetakan dan berwenang menentukan peraturan terhadap perusahaan yang bergerak di bidang percetakan. Ya, tahap keduanya di sini kalau ketika hak prerogatif itu sudah berakhir, maka sejarah perlindungan hak cipta Inggris masuk dalam tahap kedua, diawali dengan lahirnya State of Anne tahun 1710. Dan di sini Undang-Undang Hak Cipta pada akhir ke abad 19 terdapat 18 undang-undang yang berkaitan dengan hak cipta, sehingga di sini dibutuhkan konsolidasi terhadap ketentuan yang mengatur hak cipta di Inggris serta kemungkinan Inggris untuk meratifikasi Undang-Undang Berlin di tahun 1908 atau untuk konvensi Bern yang kaitannya dengan hak cipta. Nah, kemudian kalau di Indonesia sendiri hak cipta sudah dikenal dari masa kolonial di tahun 1912 dengan namanya Author's Right ya, yang itu memang mengadopsi dari Bern Convention. Kemudian setelah kita merdeka tahun 52, ya Author's Right kemudian diganti menjadi hak cipta. Di tahun 58 di sini ternyata kita pernah keluar loh dari konvensi Bern. Kenapa? Karena di sini Perdana Menteri kita pada saat itu Pak Juanda menginginkan agar kita bisa mengcopy atau memanfaatkan hasil karya dari luar negeri di sini tanpa harus membayar royalti, karena salah satu konsekuensi logis dengan adanya hak cipta adalah pembayaran royalti ya atau royalty fee. Nah, kemudian kita keluar tanggal 19 Februari tahun 59 dan mulai tanggal 19 Februari 1960 kita keluar. Tapi di tahun 75 kita resmi kembali ke mengacu pada konvensi Bern karena kita masuk dalam WTO atau World Trade Organization yang di dalamnya nanti akan jelaskan lebih lanjut juga terdapat yang namanya General Agreement on Tariff and Trade GATT, WTO yang di dalamnya ada TRIPS, Trade Related Aspect of Intellectual Property Right. Ya, jadi kalau kita lihat undang-undangnya mulai dari Author's Right 1912 ya, kemudian Undang-Undang Nomor 6 tahun 82, kemudian 87, 97, 2002 dan yang terakhir di tahun Undang-Undang Hak Cipta tahun Nomor 28 tahun 2014. Kemudian perjanjian-perjanjian yang pertama Bern Convention ya, yang tadi sudah kita bahas di tahun 1886. Ya, di sini perlindungan terhadap karya-karya bidang ilmu pengetahuan, seni, kesusastraan ya. Di sini teman-teman bisa lihat, bisa di-pause. Kemudian di tahun 52 ada UCC atau Universal Copyright Convention. Ya, di sini yang ini diadopsi oleh UNESCO. Di sini alternatif ketika tidak mengikuti konvensi dari Bern ya. Di sini ada lagi Konvensi Roma, ada WIPO, Copyright Treaty tahun 1996, kemudian World Intellectual Property Organized, Perform and Phonogram Treaty yang khusus untuk fonogram. Kemudian Audiovisual Performance Treaty yang untuk audiovisual performance-nya. Ya, di sini Beijing Treaty hak pelaku pertunjukan. Kemudian di Marrakesh di sini antar akses ciptaan bagi yang dipublikasikan untuk penyandang disabilitas, netra, gangguan penglihatan atau disabilitas dalam membaca karya cetak. Perjanjiannya kemudian lanjutnya ini TRIPS yang nanti banyak kita pakai, yaitu bisa dikatakan kita menginduknya di sini yang sudah diratifikasi dengan masuk ke WTO, diratifikasi tahun Undang-Undang nomor 7 tahun 1994 yang di dalamnya mulai dari program komputer, kompilasi data, hak penyewaan ciptaan, jangka waktu perlindungan, pembatasan dan pengecualian dari apa yang harus dilindungi dalam hak cipta.
Ya, prinsip dasar dari hak cipta mulai dari perlindungan hak cipta yang bersifat otomatis atau automatic protection, kemudian exclusive right ya, baik moral right maupun economic right, kemudian ada pencipta dan pemegang hak cipta. Automatic protection atau perlindungannya otomatis. Ya, artinya di sini perlindungan hak cipta diberikan kepada ide gagasan yang sudah yang bentuknya khas, pribadi, keaslian, dan dapat dilihat, dibaca, didengar. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kalau masih berupa ide atau awang-awang itu belum bisa dilindungi, harus sudah muncul. Sehingga di Undang-Undang Hak Cipta atau UHC, hak cipta di sini dikatakan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. TRIPS dipertegas bahwa perlindungan hak cipta meliputi ekspresi dan tidak meliputi ide, ya, prosedur, metode, kerja, atau konsep matematis sejenisnya. Persyaratan agar dia dilindungi, dapat perlindungan hukum, harus fix. Ide tidak dilindungi hak cipta, agar ide dilindungi hak cipta, jadi harus terbentuk dulu dalam suatu kesatuan yang nyata. Form, prinsip fixation mengharuskan adanya bentuk tertentu dari suatu ciptaan original, ya harus sesuatu yang original, yang asli, yang belum pernah ada sebelumnya, atau belum ada unsur yang mempengaruhi dari hal tersebut. Pasal 41 menyebutkan bahwa hasil karya yang tidak dilindungi. Nah, di sini ada yang tidak dilindungi hak cipta yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, diciptakan dalam sebuah ciptaan, dan juga alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional, ya, bukan bagian dari art atau seni. Hal-hal lain yang tidak dapat menjadi objek pelindungan hak cipta, hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan ya atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, kitab suci atau simbol keagamaan. Nah, di sini contoh ya, ada di sini buku karya Amir tentang bercocok tanam mangga, kemudian dia menginspirasi orang lain, di sini contohnya Rudi, untuk membuat buku yang tentang bercocok tanam buah mangga yang lebih spesifik, harum manis. Nah, kalau kita lihat dari sini, maka di sini bisa dikatakan ini tidak melanggar hak cipta. Kenapa? Karena di sini dia membuat sesuatu yang punya ciri khas tersendiri, dia hanya terinspirasi, dan di sini pasti akan dicantumkan juga biasanya untuk aman adalah footnote. Ya, membuat buku, dituangkan dalam bentuk buku, dipublikasikan. Rudi setelah membaca terinspirasi budidaya mangga harum manis karena buah mangga harum manis ciri khas. Buku karangan Rudi terbit. Nah, di sini diminati masyarakat terutama para petani buah, dan ini tidak melanggar hak cipta karena terinspirasi dan dia mengatakan dengan jujur, dan ini punya spesifikasi yang berbeda. Oke, kemudian exclusive right, di sini ada moral right dan economic right. Ya, di sini ya, begitu menciptakan sesuatu adalah punya hak eksklusif ya, tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan tanpa izin. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif, hanya hak ekonominya. Tapi kalau penciptanya dia punya dua-duanya. Tapi kalau pemegang hak cipta ya dia punya hanya ekonominya saja karena moralnya itu tetap pada pencipta sampai batas waktu yang ditentukan. Kemudian hak moral. Hak moral itu apa? Satu, tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan yang sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Jadi kayak sebuah lagu, kemudian lagu itu dijual, misalnya dijual lepas, ya meskipun dia sudah tidak bisa lagi memproduksi lagunya, tapi ketika lagunya dinyanyikan, maka nama penciptanya akan selalu ada. Bisa menggunakan nama asli atau samarannya, mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul anak judul ciptaan, mempertahankan haknya dalam apabila terjadi distorsi ciptaan ya. Jadi kalau dia punya lukisan, meskipun lukisannya sudah dibeli oleh orang, tapi orang tersebut yang membeli itu tidak boleh misalnya memotong-motong lukisannya jadi 3 ya misalnya. Tapi kenapa? Karena adanya hak moral yang masih dimiliki oleh si penciptanya. Nah, kemudian ini ada contoh ya, ada Michael menciptakan, menyanyikan lagu judulnya Damainya Hatiku, kemudian ada yang melakukan translate tanpa izin oleh Yongjian, mengcover lagu kemudian diganti dengan judul lagu Peace. Nah, di sini ya,
Nah, Anda bisa lihat. Nah, apakah Yongki melakukan pelanggaran? Jawabannya iya atau tidak? Jawabannya iya, ya. Nah, karena tidak bisa harus melakukan dengan izin. Ya, meskipun translate bahasanya berbeda, tapi intinya sama. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi buku adalah menginspirasi, artinya isinya berbeda, tapi kalau ini sama persis karena hanya translate. Pencipta punya hak ekonomi, hak untuk melakukan komersialisasi atau pemanfaatan suatu ciptaan. Mulai dari menerbitkan ciptaannya, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, mengadaptasi, mengaransemen atau mentransformasi ciptaan, dan pendistribusian ciptaan ataupun salinannya. Ya, di sini pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, penyewaan ciptaan juga termasuk. Ya, jadi diadaptasi bisa kayak ini contohnya novel berjudul Victim karangan dari Janet, kemudian diterjemahkan ke berbagai bahasa, tentunya dengan seizin Janet dan diadaptasi menjadi film. Nah, jadi semuanya harus dibutuhkan yang namanya izin dari pencipta ataupun pemegang hak ciptanya. Nah, di sini. Jadi ada perjanjiannya. Pencipta dan pemegang hak cipta. Ya, hak cipta, pencipta, hak yang melekat adalah hak moral karena bersifat abadi dan nggak bisa dialihkan. Pemegang hak cipta dikelola adalah hak ekonomi saja, komersialisasi saja, pencipta dapat sebagai pemegang hak cipta atau pemilik hak cipta untuk melakukan sendiri, atau pencipta dapat mengalihkan hak ekonominya kepada pihak lain. Kemudian ada yang namanya hak terkait, neighboring right. Apa itu? Ya, pelaku pertunjukan, lembaga penyiaran, dan produsen fonogram. Ya, di sini pelaku pertunjukan orang baik secara sendiri ataupun secara kelompok menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, ekspresi budaya tradisional atau karya seni lainnya termasuk drama dan atau film. Penyanyi, musisi, pemain drama, aktor, aktris film, pemain sirkus, penari dan yang lain-lain. Ya, sama dia punya moral right namanya dicantumkan ya, tidak dilakukannya distorsi ya, punya economic right, penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan di sini, fiksasi dari pertunjukan yang belum difiksasi, penggandaan atas fiksasinya, penyewaan atas fiksasinya atau salinan kepada publik ya. Jadi kalau misalnya penciptanya tadi hak ciptanya adalah ciptaan berupa lagu, maka kalau neighboring right adalah yang menyanyikan. Yang sering saya contohkan antara Baby Romeo dengan Afgan, di mana si Baby Romeo itu sebagai pemilik hak cipta atas lagu-lagu, sebagian besar lagu-lagunya Afgan, sementara Afgan punya hak neighboring right sebagai performersnya atau penyanyinya yang sudah identik dengan lagu-lagu Baby Romeo. Yang itu punya hak, ya artinya sudah kelihatan stylenya Afgan dan seterusnya yang itu sudah menyatu dengan lagunya. Makanya dikatakan Afgan memiliki neighboring rights. Produser fonogram, orang atau badan hukum pertama kali merekam. Nah, ini perusahaan rekaman ya. Di sini dia punya hak juga, neighboring right. Hak ekonomi produser fonogram, baik melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan atas fonogram dengan cara bentuk apapun, distribusi atas fonogram asli atau salinannya, penyewaan kepada publik atas salinan fonogram, penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses oleh publik. Kemudian berikutnya ada lembaga penyiaran, ya di sini stasiun TV misalnya, ya baik swasta maupun punya negara. Ya, di sini tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Hak ekonomi lembaga penyiaran, ya penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, ya fiksasi siaran, penggandaan fiksasi siaran, ya jadi dari lembaga kayak TV itu kan ada yang membuat acara ataupun dia menampilkan apa, itu semua merupakan neighboring rights-nya. Kemudian ada yang namanya LMK, Lembaga Manajemen Kolektif. Apa itu? Di sini pencipta atau pemegang hak cipta, hak terkait ataupun produk hak terkait memiliki hak untuk mendapatkan imbalan ya dari penggunaan hasil ciptaan. Pengelolaan hak tersebut dilakukan oleh lembaga yang disebut dengan Lembaga Manajemen Kolektif LMK, yang disebut Collective Management Organization. LMK di sini mengelola hak ekonomi suatu ciptaan
baik itu lagu, musik, buku film, ataupun produk hak terkait yang lain seperti karya pertunjukan untuk mewakili atas nama pemegang hak. Hadirnya lembaga ini, pengambilan royalti dengan mendapatkan kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak, pelaku produser rekaman, seterusnya untuk mengambil royalti dari masyarakat yang melakukan komersialisasi atas ciptaan. Nah, tipe-tipe hak yang umumnya dikelola oleh LMK, hak pertunjukan musik di tempat umum, musik yang dimainkan atau dijalankan di diskotik, restoran, tempat umum, termasuk di karaoke, hak pertunjukan drama, dramatisasi drama, hak penyiaran, pertunjukan live, rekaman radio dan televisi. Ya, Anda bisa lihat ya, kenapa kalau nonton sepak bola itu tuh hanya satu, nggak bisa semua stasiun TV yang bisa menyiarkan, hanya yang punya kerjasama aja. Hak penggandaan, reprografi karya, sastra dan musik, fotokopi, hak reproduksi, mekanikal dalam karya musik, reproduksi karya dalam CD, kaset, piringan hitam, mini disc, dan yang lain. Hak terkaitnya di sini, hak artis, produser rekaman, suara untuk memperoleh remunerasi penyiaran ataupun komunikasi kepada publik, rekaman suara. Cara yang digunakan LMK, ya di sini secara tradisional collective management organization, anggota organisasi pemegang hak cipta melakukan negosiasi atas harga syarat penggunaan hak yang diberikan dalam lisensi, mengambil dan mendistribusikan royalti, rights clearance content pada sistem ini, ya berperan sebagai agen dari pemilik hak untuk selalu mengingatkan penggunaan karya ciptanya. Karena pada sistem ini pencipta, pemegang hak cipta yang mengatur sendiri tentang syarat penggunaan dan juga hak cipta dan penentuan imbalannya. One Stop Shop ini jenis penggabungan dari beberapa CMO yang memberikan penawaran dan penarikan kepada pengguna atas sentralisasi sumber di mana hak akan diperoleh secara cepat dan mudah. Syarat mendapatkan izin, badan hukum, ya sifatnya nirlaba, mendapat kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti, kemudian memiliki pemberi kuasa paling sedikit 200 orang pencipta untuk lembaga manajemen kolektif bidang lagu, dan atau di sini paling sedikit 50 orang kalau yang mewakili hak cipta yang lain. Bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti, menarik, menghimpun, mendistribusikan royalti kepada pemegang hak cipta ataupun pemilik hak terkait. Di sini LMKN mengelola royalti lagu dan musik dibentuk lembaga manajemen kolektif nasional di sini dan LMK nasional hak terkait. Dan di sini hak terkait memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersil. Dalam menghimpun LMK nasional, pencipta dan LMK nasional hak terkait wajib melakukan koordinasi dan seterusnya. Ya, jadi di sini di undang-undang kita juga sudah ada yang namanya LMKN sehingga lebih memudahkan bagi para pencipta ataupun pemegang hak cipta untuk mendapatkan hak-haknya apabila ada pihak lain yang memanfaatkan hak cipta. Oke, begitu dulu untuk hak cipta yang pertama. Besok kita akan mempelajari atau minggu depan kaitannya dengan jenis-jenis ciptaan itu apa aja yang dilindungi dalam undang-undang ini. Terima kasih, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.